sini saya sebagai mahasiswi yang bertersangka yaitu Rahmayanita dan teman saya Naimatul Husna. Di sini saya akan mewawancarai Bapak sekaligus memenuhi tugas dari dosen yaitu pendidikan olahraga. Sebelum kita lanjut wawancara, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lengkap betul nggak? Lengkap. Oh lengkap. Panggil Bang lah, nah dia panggil Pak lagi. Oke. Kalau riwayat pendidikan atau tempat tinggal bagaimana? Nama mungkin sudah tahu sebelumnya. Nama Ahmad Afandi. Tinggal di Penyalayan sekarang, asal kampung di Batipu, Balai Matoyi atau dari ketiknya Balai Kambak. Riwayat pendidikan S1 di Universitas Negeri Riau, jurusan olahraga, prodi penjas gesrek. Sekarang alhamdulillah mengajar di SD ya. Jadi mengajar anak-anak di SD Negeri 5 Parangpanjang Barat di Parangpanjang Barat. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang perkenalan diri? Sekian Pak. Selanjutnya di sini saya akan mewawancarai Bapak dengan pertanyaan pertama. Bagaimana cara Bapak mengajarkan kepada siswa terkait materi pembelajaran olahraga di sekolah pada saat pandemi sekarang ini? Oke, pada saat pandemi sekarang ini adalah menjadi sangat luar biasa bagi guru olahraga, di mana pembelajaran olahraga ini lebih dibanyakan kepada praktek. Sementara pemerintah melarang untuk berkerumun, pemerintah melarang untuk kita berkumpul di satu tempat maupun di luar tempat. Nah, ini menjadi problematika sendiri bagi kami guru olahraga, yang mana harusnya anak-anak harus belajar di luar, di halaman atau di lapangan, untuk mempraktekkan materi-materi yang akan diajarkan pada setiap jam pelajaran olahraga. Jadi mungkin pada saat pandemi sekarang ini sangat sulit untuk guru olahraga melaksanakan pembelajarannya. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, permainan apa saja yang Bapak ajarkan kepada siswa di masa pandemi ini, terutama saat misalnya di ruang Zoom meeting atau di Meet atau di mana pun? Kalau masalah permainan mungkin di sekolah abang lah ya, dengan bapak lagi terlalu tua. Kalau sekolah abang sendiri tidak menerapkan tentang aplikasi Zoom meeting maupun Google Meet segala macamnya, karena keterbatasan dengan orang tua. Inilah kendala, salah satu kendalanya juga di masa pandemi ini. Salah satunya yaitu keterbatasan orang tua maupun siswa dalam memanfaatkan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Nah, jadi mungkin untuk olahraga di sekolah abang terutama mungkin tidak ada menerapkan tentang pembelajaran Zoom meeting, lebih kepada mungkin membuat video pembelajaran dan di share ke grup-grup WA, lalu siswa mempraktekkan di rumahnya masing-masing. Mungkin itu aja, karena secara keseluruhannya pembelajaran olahraga itu walaupun dilaksanakan secara Google Meeting maupun kelas meeting atau segala macamnya, tetap tidak sesuai atau tidak tersampaikan tujuan dari pembelajaran olahraga itu sendiri. Oke, beda ada pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya, manakah yang lebih efektif pengajaran olahraga di sekolah atau di rumah? Apa saja perbedaan cara pengajarannya, Pak? Ya, kalau di rumah itu main-main, tapi kalau di sekolah mungkin ya itu belajar. Jadi kalau efektifnya ya lebih efektif. Kalau yang lebih efektif lebih pasti di sekolah, karena di sekolah kita bisa mengawasi dan memberikan materi semaksimal yang kita bisa, dan anak pun bisa kita kontrol dengan sebaik-baiknya, terutama bagi anak SD.
kalau anak SD kita biarkan untuk berolahraga di rumah, kita tidak tahu betul atau salah gerakan yang mereka lakukan. Karena anak SD ini lebih mengutamakan atau lebih banyak belajar tentang gerak-gerak yang sebelumnya tidak pernah mereka temui di rumah ataupun belum diperbaiki dia selama ini ya. Jadi gerak yang mereka lakukan itu lebih kepada gerak otodidak yang mereka dapatkan dari orang tua mereka di rumah. Jadi kalau kita belajar di sekolah, pasti kita sebagai guru akan bisa memperbaiki gerak-gerak yang ditampilkan oleh anak, dan kita memberikan pembelajaran kepada anak juga lebih maksimal dibandingkan anak belajar di rumah. Pertanyaan yang selanjutnya Pak, apakah penting jika pendidikan olahraga ini diajarkan di masa pandemi? Sangat penting, sangat penting lah. Di mana pemerintah menganjurkan bahwasanya kita harus menjaga atau meningkatkan imunitas tubuh kita. Hal itu bisa kita dapatkan dari yang pertamanya yaitu olahraga. Ini yang menjadi dilema bagi kami guru olahraga. Sementara pemerintah menganjurkan untuk kita tetap menjaga imunitas tubuh, tapi kita disuruh berdiam diri di rumah. Nah, itu lebih tepatnya itu sangat untuk menurunkan imunitas tubuh, bukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi alangkah baiknya pemerintah juga berpikir bahwasanya mungkin bolehlah pembelajaran yang lainnya diterapkan secara daring maupun online segala macamnya, tapi khusus untuk olahraga ini sebisa mungkin untuk dilakukan pembelajaran tatap muka. Karena dengan pembelajaran tatap muka, anak berolahraga, anak melakukan aktivitas fisik, secara tidak langsung badan mereka akan meningkat imunitas tubuhnya, dan insya Allah mereka akan sehat dan akan terhindar dari yang namanya pandemi atau COVID-19 pada saat sekarang ini. Jadi sangat-sangat penting sekali bahwasanya pembelajaran olahraga ini harus diajarkan pada saat kondisi pandemi sekarang ini. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mendapatkan keluh kesah dari siswa tentang pembelajaran olahraga di masa pandemi ini? Ya, kalau keluh kesah sudah pasti ya, banyak keluh kesahnya, terutama bagi anak-anak yang tidak memiliki kuota atau tidak memiliki paket data, maupun bahkan ada beberapa anak atau orang tua yang tidak mempunyai alat komunikasi seperti handphone, sehingga mereka harus mengutang untuk melengkapi kebutuhan untuk membeli handphone tersebut. Jadi sangat sulit untuk pembelajaran secara daring yang dilakukan di SD kami, ya, karena keterbatasan dari alat komunikasi tersebut dan keterbatasan dari biaya untuk membeli kuota atau paket datanya, dan juga banyaknya rata-rata orang tua di daerah tersebut, di lingkungan sekolah tersebut, yang kedua orang tuanya itu sibuk bekerja, pagi pergi dan pulangnya sudah sore. Jadi sementara kita akan mengajarkan anaknya melalui komunikasi secara daring itu dari jam pagi menjelang siang atau sebelum di saat pagi lah itu. Jadi mengatur jadwal atau jam di antara orang tua dan guru itu sangat sulit, karena orang tua pun juga sulit untuk melepas anaknya untuk memegang HP secara sendirian. Mungkin itu aja keluhan-keluhan yang dirasakan oleh siswa. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak ada berkonsultasi dengan wali murid terkait tentang pembelajaran di masa pandemi ini, terutama pembelajaran olahraga? Nah, masalah pembelajaran olahraga ini konsultasi dengan wali murid ya. Mungkin lebih kepada wali murid juga
sangat setuju untuk kami meminta bagaimana pembelajaran olahraga ini kalau bisa diterapkan secara tatap muka, karena yaitu tadi tujuan dari pembelajaran olahraga itu tadi tidak tersampaikan karena dengan daring mungkin gerak yang dilakukan oleh anak itu asal-asal saja, dan juga banyak kekurangan yang didapatkan dari pembelajaran daring terutama dalam mata pelajaran olahraga ini. Jadi kami dan orang tua juga sepakat untuk mengadakan pembelajaran tatap muka terutama untuk olahraga ini kalau bisa dilakukan di halaman atau di lapangan, dan ini juga sudah dibicarakan juga kepada pihak terkait yaitu Dinas Pendidikan untuk segera membuka pembelajaran tatap muka, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pembelajaran tatap mukanya walaupun hanya separuh-separuh, yaitu shift 50-50%. Mungkin tidak. Baiklah, selanjutnya Pak, metode apa yang paling efektif dalam pembelajaran olahraga saat pembelajaran di rumah? Pembelajaran di rumah ya. Metode. Kalau di sekolah kami mungkin metode yang paling tepat itunya mungkin lebih kepada pembuatan saya sendiri, yaitu menggunakan YouTube. Jadi membuat video olahraga materi kita buat dalam bentuk video, kemudian kita upload ke YouTube, dan anak-anak pun juga melihat atau menonton video yang kita praktekkan tadi di YouTube, dan juga akan dipraktekkan juga oleh siswa. Jadi ini lebih simple bagi siswa untuk menyimaknya, karena mungkin aplikasi YouTube sudah menjadi hal yang biasa atau menjadi hal yang sudah familiar bagi anak-anak sekarang. Jadi kalau kita mengirim video melalui WA itu akan menggunakan kuota juga cukup banyak karena harus mendownload videonya dulu. Tapi kalau di YouTube mereka hanya sekedar bisa cukup menyediakan kuota untuk menonton, mereka sudah bisa melihat video yang kita tampilkan di YouTube. Mungkin lebih kepada itu, karena melalui aplikasi Zoom Meeting dan yang lainnya tidak terjangkau oleh siswa dan orang tua. Baik Pak, pertanyaan terakhir Pak, apa saja keluh kesah Bapak seorang guru terkait pembelajaran olahraga di saat pandemi sekarang ini? Guru lagi ya, hampir sama lah mungkin dari penjelasan yang tadi, lebih kepada tidak tersampainya tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kami juga sebagai guru juga kesulitan dalam pembelajaran secara daring ini, karena harus membuat contoh kalau tadi membuat video di YouTube harus membuat video dulu, diedit dulu sebaik mungkin, lalu di share di YouTube dan baru di share juga ke grup WA link YouTube ya. Jadi ini cukup merepotkan, karena untuk menyelesaikan satu video pembelajaran saja mungkin butuh waktu 2 atau 3 hari lah untuk jadinya video tersebut agar bisa dikonsumsi oleh siswa. Jadi cukup susah dalam pengerjaannya, apalagi bagi guru-guru yang sulit untuk menggunakan IT. Jadi mungkin guru-guru yang sulit untuk menggunakan IT itu mungkin lebih pasrah saja. Mungkin lebih ada beberapa sekolah yang tidak ada melaksanakan pembelajaran olahraga di rumah ini, karena bagi mereka tidak ada gunanya dan juga tidak bisa tersampaikan. Disuruh anak berlari nanti tidak tahu entah lari kemana, entah lari ke dalam kamar atau lari ke dalam WC kan. Jadi lebih baiknya ada beberapa guru yang memilih untuk tidak menerapkan pembelajaran secara daring, tapi kami itu tadi melakukan pembelajaran dalam bentuk video YouTube. Mungkin itu tadi pembuatan video yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring ini. Mungkin itu aja. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.